Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus selalu siap sedia dan selalu diajak untuk melihat sisi baik dan sisi tidak baik dalam diri kami. Anugerah, talenta, tapi juga kekurangan dan keterbatasan. Semoga kami bisa menemukan anugerah Tuhan yang begitu besar sehingga dapat mengalahkan kekurangan dan keterbatasan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seperti pukat yang ditaburkan ke laut dan mendapatkan ikan yang jelek, ikan yang buruk dibuang, dibakar, dan ikan yang baik dimanfaatkan untuk dimakan. Apa arti perumpamaan ini? Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa ada dua hal atau tiga hal yang mungkin bisa kita renungkan. Hal pertama bahwa pada akhirnya hidup kita akan berakhir. Selalu ada alfa dan omega, selalu ada awal dan akhir. Kita tidak tahu kapan awal hidup kita, kita juga tidak tahu kapan akhir hidup kita. Dan ini mengingatkan kita bahwa hidup itu berakhir. Ya. Nah, coba Anda perhatikan di telapak tangan kita masing-masing. Ada huruf apa? Huruf M. Ya, kiri dan kanan, ya. Apa artinya itu? Orang menyebut bisa juga artinya Maria, tapi juga bisa berarti memento mori. Memento mori, ingatan akan kematian. Ya, sekali lagi ingatan akan kematian. Kita tahu bahwa kita akan mati. Pasti itu. Tidak ada keraguan sama sekali dari pihak kita bahwa pada akhirnya kita semua akan mati. Nah, maka ketika kita sadar bahwa kita akan mati, maka harus kita mempersiapkan apa yang harus kita siapkan di dunia ini. Ketika kita melayat orang mati, kita juga bisa berkata besok saya. Ya, besok saya. Dan ini mengingatkan kita akan waktu, akan saat di mana kita akan dipanggil. Dan saat itu tiba ketika kita tidak tahu kapan akan tiba. Jadi saudaraku terkasih, kesadaran akan kematian itu seringkali mengubah hidup seseorang. Ada seorang santo yang ketika mati istrinya, dia sadar bahwa akhirnya hidup akan berakhir. Maka dia tinggalkan segala ambisi pribadinya untuk menjadi orang hebat, untuk ksatria, dan akhirnya dia menjadi seorang biarawan dan menjadi orang kudus. Maka coba kita lihat sebentar telapak tangan kita, memento mori. Ingatlah bahwa kematian, bahwa aku akan menghadapi kematian. Dan waktu itu bergulir dengan begitu cepat. Jangan Anda mengira bahwa saya masih muda, saya bisa menggunakan waktu semau saya. Gak bisa, gak dapat begitu. Maka ada baiknya kita melihat, menyadari, merasakan bahwa hidup kita akan berakhir. Itu kesadaran pertama yang mau diingatkan oleh perumpamaan Yesus. Yang kedua, bahwa hidup itu fana. Hidup itu sementara. Hidup itu ada batasnya. Hidup itu fragile, rapuh. Ya, maka ada kemungkinan menjadi baik, ada kemungkinan menjadi buruk. Di dalam diri kita ada baik dan buruk. Ada talenta, ada bakat, ada karunia, tapi juga ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kebejatan, ada dosa. Dua hal yang ada dalam diri kita manusia. Nah, disitulah maka kita diciptakan tidak sempurna. Ya, kita diciptakan baik tapi tidak sempurna, dan kesempatan kita untuk berusaha menimbun kebaikan, melakukan kebaikan, kesempatan untuk berbuat baik lebih daripada dengan yang jahat. Maka di situ kita harus perhatikan bahwa kefanaan, keniscayaan, keterbatasan adalah kesadaran kedua setelah kita sadar bahwa kita akan mati juga, dan kita juga akan sadar bahwa kita juga akan
uh, uh, tidak akan langgeng dalam hidup ini. Apa saja yang kita miliki pasti bersifat sementara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pada akhirnya di saat-saat akhir kehidupan kita akan diadili seberapa banyak kebaikan dan seberapa banyak kejahatan. Maka seringkali orang menyebut ada timbangan, kita menimbang-nimbang yang baik, lebih banyak yang baik atau lebih banyak yang buruk, ya. Jadi itu juga merupakan suatu kenyataan real bahwa tidak semua yang baik, tidak semua yang buruk. Sejauh mana kita melakukan yang baik dalam hidup kita. Maka Bunda Teresa selalu mengatakan, jangan lelah berbuat baik. Jangan lelah untuk mencintai, mengasihi. Sekecil apapun bentuk cinta kita, sekecil apapun bentuk perubahan kita, itulah yang kita tanam dalam diri kita. Kita menanam, menginvestasi. Itu bukan hanya menginvestasi uang dalam bank atau dalam permainan saham dan seterusnya. Bukan hanya itu, tetapi menginvestasi dalam diriku. Invest in yourself. Investasilah dalam dirimu. Apa yang bisa kamu investasi dengan meditasi, dengan membaca kitab suci, ya. Entah meditasi, membaca kitab suci, istirahat dengan baik, minum minuman yang baik, makan makanan yang sehat. Jadi investasi kita menjadikan diri kita menjadi modal dalam diri kita untuk sehingga kita bisa menyumbangkan yang baik kepada orang lain. Ya, ketika yang kita tanam dalam diri kita sendiri itu tidak bagus, ya, akhirnya kita juga tidak bisa memberikan sesuatu investasi, menanamkan modal, memberikan kebaikan bagi orang lain. Semoga Injil hari ini mengingatkan kita akan hari-hari saat-saat kita akan berakhir. Dan itu bukanlah waktu yang lama, waktu cepat. Ya, ketika kita sekarang ini melihat diri kita dan kita tidak tahu kapan akan datang waktunya, dan bukan tergantung dari kita, tapi tergantung dari Allah. Dan apakah saya menginvestasi yang baik dalam kehidupan kita, memberikan kasih yang berlimpah dalam diriku sendiri. Semoga kita menginvestasikan hidup kita sebagai bank yang baik, bank yang bisa memberikan bunga kebaikan pada orang lain, memberikan kredit yang baik pada orang lain tanpa ada paksaan dari pihak kita kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mengingatkan kita saatnya akan tiba tanpa kita kehendaki kapan waktunya. Semoga kita siap ketika Tuhan datang dan mengatakan, aku siap. Semoga Tuhan memberkati kita semua, mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab untuk mengisi hidup kita dengan baik. Berkat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.